Obito adalah Naruto yang gagal. Obito, dia adalah muda ninja yang penuh dengan harapan. Persis seperti Naruto, dia bercita-cita untuk menjadi seorang Hokage. Tapi di dalam misi dia tertimpa batu. Obito tahu bahwa batu itu tuh bakalan jatuh. Akhirnya Obito pun mengorbankan dirinya sehingga Obito lah yang terkena batu. Batunya itu besar ya guys ya, bukan batu kerikil, gampang kalau kayak gitu mah. Nah, hal itu ngebuat Obito tuh jadi kehilangan setengah tubuhnya. Nah, ketika tertimpa batu itu, Obito itu nitip sama Kakashi, tolong jagain Rin, karena dia ngerasa kalau dia tuh udah gak lama lagi di dunia ini. Terus ngasih sebelah matanya ke Kakashi. Nah, disinilah awal pertama kalinya kesalahpahaman itu terjadi. Obito menerima kebenaran yang menyakitkan. Dia diselamatkan oleh Madara, tapi dia menyaksikan Rin, orang yang dicintainya itu dibunuh sama Kakashi, teman terbaiknya sendiri yang tadinya tuh udah dibilangin tolong jagain Rin, tapi kok malah dibunuh. Salah paham itu di situ Obito. Nah, kenapa pengen dibunuhnya? Karena si Rin ini tuh pengen dijadiin Jinchuriki juga tuh kayak si Naruto. Nah, si Obito ini tuh sayang banget dan cinta banget sama si Rin, tapi Rin lebih tertarik sama Kakashi. Ini tuh mirip banget sama Naruto yang pernah suka sama Sakura, tapi Sakuranya malah sukanya sama si Sasuke. Nah, sebelum kejadian ini tuh sempat ada momen pas si Obito itu terluka diobatin sama si Rin. Dialognya itu kurang lebih kayak gini. Rin nanya, itu tangannya kenapa? Obito ngejawab, setengah bekas luka pada pria adalah tanda keberanian, jadi jangan khawatir. Dan kurasa aku juga harus memilikinya. Langsung ditarik sama si Rin, belum sempat beres ngomong padahal. Terus Rin bilang kayak gini, jangan sok kuat dan menyembunyikan lukamu. Aku selalu memperhatikanmu Obito. Kau berjanji padaku kalau kau akan menjadi seorang Hokage. Dengar, aku ingin hentikan perang ini juga. Aku sangat ingin menyelamatkan dunia ini. Jadi aku putuskan untuk terus berada di sisimu dan mengawasimu. Kau bilang padaku kalau aku menolongmu itu sama saja dengan menyelamatkan dunia. Benar kan? Obito di situ nggak kuat dong. Luka perih itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau misalkan terharu karena perasaan yang menusuk ke dalam hati itu, pria tidak kuat lagi, pasti meneteskan air matanya. Tapi karena pada saat itu hadap-hadapan, ya jadi nggak bisa sembunyi, netes dong tuh air mata. Terus Rin lanjut bilang lagi, saat aku mengawasimu, kau tak bisa sembunyikan apapun lagi dariku. Jadi jangan sok kuat. Iya kata si Obito tuh gitu. Ayo lakukanlah Obito, jadilah Hokage dan tunjukkan padaku bagaimana kau akan menyelamatkan dunia. Red, ingat ya, itu adalah janjimu yang lain. Nah, udah sayang banget kan, udah cinta banget sama Rin, bahkan udah nitipin ke Kakashi. Malah ngelihat kejadian kayak gitu. Terjerumuslah Obito di dalam kegelapan. Rasa sakitnya itu membuatnya berubah. Dia memutuskan untuk menciptakan dunia di mana semua orang hidup bahagia meski dengan cara yang salah. Obito pernah bilang kayak gini, aku ingin menciptakan dunia di mana seorang pahlawan tak perlu bersedih di depan makam temannya. Shinobi yang melanggar aturan memang disebut sampah, tetapi shinobi yang meninggalkan sahabatnya lebih rendah dari sampah. Sudah terlambat untuk menyesal, dan aku akan mati. Tetapi aku akan menjadi matamu dan melihat masa depan bersamamu. Oh, udah tuh, dari masalah yang kelihatannya itu kayak sepele, bayangin, karena satu cewek, Obito ngajak perang satu dunia. Kurang sebutin apa tuh orang? Tapi ini sangat mungkin terjadi teman-teman. Makanya memang perihal perasaan itu kita kalau nggak punya kendalinya, itu bakalan berantakan jadinya. Contohnya kayak Obito, karena itulah kita harus belajar dari Naruto yang punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Kalau Naruto ini imannya kuat dia, tentunya berkat bimbingan dari gurunya lagi. Sebegitu pentingnya guys peranan guru itu. Karena manusia itu memang kalau nggak bisa ngontrol apapun, itu pasti akan membuat manusia itu jadi hancur dan berantakan. Tapi ya tentunya tidak ada kata terlambat selagi kita